Halo, balik dengan aku Inga di sini dan kali ini aku ditemani tamu sangat spesial, seorang princess loh. Dia ini adalah seorang wanita inspiratif yaitu Kimberlyn yang tidak hanya berhasil menyandang gelar Miss Chinese 2022 tapi juga Miss Chinese World Indonesia 2023. Dia ini nggak hanya cantik, tapi juga aktif dalam kegiatan sosial. Baru-baru ini, ia berkolaborasi dengan pejuang Falun Trip dan House of Hope dalam kegiatan Solidarity for Happiness. Mau tahu apa sih Falun Trip? Apa sih yang dilakukan di sana? Let's check it out. Selamat datang, Kimberlyn. Aku panggil kamu Kim, Kimberly, atau apa nih enaknya? Wah, apa aja yang enak boleh Kak Inga. Tapi biasanya aku dipanggilnya Kim. Kim aja, oke. Kim. Oke, biasanya di Hopecast ini tamu-tamu yang datang tuh akan aku kasih kertas untuk mereka tulisin dulu apa nih hope-nya mereka. Ya, jadi nanti pas akhir Hopecast-nya kita baru reveal apa sih hope-nya. Ya, aku kasih dulu kertasnya supaya kamu bisa tuliskan, Kim. Oh, Oke, wow. Ini hope-nya tentang apa nih Kak? Bisa in general, bisa something to do with yours yang passionate about. Oke, tentang podcast kali ini aja ya. Boleh. Oke. Terima kasih. Iya. Oke, Kim, boleh diceritakan nih ke Hope People tentang perjalanan kamu. Boleh sedikit, boleh panjang, terserah. Sampai kamu terpilih jadi Miss Chinese 2022 dan Miss Chinese World Indonesia 2023. Nih perjalanannya gimana? Apakah emang dari kecil kamu udah aku pengen jadi princess, aku pengen jadi putri Indonesia, atau udah ada pingin dari dulu atau gimana nih? Wow, kalau misalkan cerita tentang proses dan juga kenapa bisa sampai menjadi Miss Chinese Indonesia sampai mewakilin, sebenarnya panjang ya Kak Inga. Sebelumnya itu dari guru di 5 SD, beliau melihat aku udah dari kecil lumayan tinggi gitu. Nah, beliau yang menumbuhkan cita-cita dan semangat supaya aku bisa mengolah potensi yang ada di dalam diri aku. Semenjak itu, karena beliau bilang ada potensi, aku jadi belajar untuk mengenal lebih dalam tentang dunia pageantry, terutama di ajang-ajang yang ada di Indonesia dan di internasional. Setelah itu, cita-cita ini tuh sempat padam selama aku sekolah di SMP SMA, karena punya keinginan lain juga dan cita-cita lain. Sampai aku lulus kuliah, pulang ke Indonesia, ada guru nari aku nawarin, kira-kira mau nggak ini ada open registration buat Miss Chinese Indonesia 2022. Jadinya kembali berkobar lagi nih semangat waktu aku kelas 5 SD. Aku inget banget, beliau namanya Mr. Tony. Mr. Tony, kalau nonton ini, thank you so much. Udah selalu menjadi semangat dan juga pengingat aku untuk kejar cita-cita. Dari semenjak itu, tumbuhlah passion untuk pengen give back to the community dan juga memberikan apa yang aku punya selama ini, terutama dari upbringing aku di keluarga yang sangat kental terhadap budaya Chinese Indonesia gitu. Selain itu, mulailah aku juga belajar untuk ngeliat kalau di dunia ini tuh banyak banget nih, nggak cuman Chinese budaya Chinese Indonesia, tapi juga ada organisasi dan komunitas lainnya gitu. Oke, jadi yang kalau misalnya aku tanya yang menjadi motivasi kamu nih untuk ikut ajang Miss ini apa? Motivasi terbesar tentunya adalah keluarga. Dari keluarga. Oh, oke. Jadi pada saat umur 5 SD itu basically mama papa tahu dan disupport banget. Nah, ini tuh sempat jadi secret aku sendiri sih, kayaknya. Jadi mama papa sama sekali nggak tahu. No one in the family knows about this dream yang aku punya sejak 5 SD. Tapi waktu aku lulus kuliah, sempet kan itu masa-masa anak-anak yang kayak diarahkan untuk ayo
kejar cita-cita yang sesuai dengan dari lulusan kuliah. Terus tiba-tiba aku datang dengan this idea of Pa, Ma, selama ini aku dari 5 SD punya cita-cita pengen jadi seorang putri karena ada panggilan di dalam hati aku ingin give back to the community. Mereka sempat kaget, jujur, karena kayak gak ada background ini di keluarga. Terus tapi mereka itu orangnya suportif banget. Jadi walaupun sempat nggak ngerti karena kayak ini hal yang baru banget, tapi mereka nggak apa-apa, mereka nuntun aku. Mereka kayak, oke, mama papa cuman bisa dorong. Aku di rumah panggilan Celing, jadi dorong Celing dari belakang. We will always support you, wish for you, all the best for you. Tapi maaf, kita nggak bisa memberi support secara edukasinya. Mungkin kayak karena kita nggak ngerti kan kalau di pageant itu butuhnya apa aja gitu. Nah, tapi itu sih yang membuat aku kayak yakin dan percaya juga. Karena aku juga sama-sama belajar dan menghadapi seluruh culture shock sama-sama. Tapi kebersamaannya itu sih yang luar biasa memotivasi aku sampai hari ini juga. Dan selama perjalanan seorang Miss Chinese, mungkin ada tantangan tertentu yang kayaknya berat banget yang kamu pernah hadapin. Terus saat itu muncul, cara kamu mengatasinya gimana? Seperti yang tadi kakak tanya, kan motivasi terbesar aku keluarga. Tantangan terbesar aku juga waktu itu keluarga. Oke. Karena waktu aku naik ke Miss Chinese World, papa sakit. Iya, papa ada kanker limfoma, udah stage-nya tinggi. Terus waktu itu tuh benar-benar cuman hamil 1 bulan sebelum aku berangkat ke Malaysia gitu. Terus papa berangkat ke Malaysia duluan untuk treatment sama mama. Pulang udah tinggal 2 minggu lagi. Terus aku udah mulai hektik sama seluruh preparation, dan akhirnya keluarga decide untuk Ling tetap compete no matter what, you can do it, we will always support you though we're not there secara live langsung. Tapi terus papa sempat bilang, jadi aku ada momen terakhir sama papa untuk ngomong, "Pa, boleh nggak Celing berangkat ke Malaysia compete, atau papa mau Celing di sini temenin papa?" Terus papa bilang, tetap papa masih pengen lihat Celing di sana. Dengan kondisi papa udah selang dan kayak gimana ya, maksudnya papa kesana gimana, Pak? Itu sempet bingung sih, tapi ya aku ngerti karena papa tuh ternyata nungguin aku. Akhirnya dikeluarin nih Kak dari grup supaya nggak tahu apa-apa. Jadi if anything happens, aku harus tetap menyelesaikan tugas dan tanggung jawab aku selama berkompetisi. Dan akhirnya aku memberikan yang terbaik, pulang dengan prestasi yang terbaik yang telah aku berikan dengan usaha bersama, sama-sama. Dan puji syukur bisa bawa pulang Miss Chinese Indonesia, Miss Chinese World Indonesia dengan Best Traditional Costume and Best Hair Glow. Dan sempat kasih lihat papa penghargaan ini. Sampai akhirnya 3 hari berikutnya papa berpulang ke sisi yang maha kuasa. Oh, oke. Well, in a way sangat kejadian besar yang wah banget. Dan well, happy for you. Thank you for sharing the story. Oke, kita tadi dengar tentang volunteer. Boleh dijelaskan apa nih volunteer sih? Aku baru dengar kali ini nih. Nah, seperti yang tadi aku juga udah bilang nih Kak, ada senggol dikit tidak hanya ada budaya Chinese Indonesia kan, ternyata tuh banyak dan luas sekali ketika kita pengen give back to the community. Dan aku bersyukur sekali sempat diberi kesempatan untuk mengenal Pejuang Voluntrip. Pejuang Voluntrip ini adalah sebuah organisasi di mana kita ini bersama-sama untuk bertraveling. Iya, kayak dari satu tempat ke tempat yang baru di Indonesia, dan di situ kita juga memperkenalkan kearifan lokal yang ada di sana.
Juga kita di sana sama-sama membantu daerah setempat untuk membangun sabta pesona di sana, terus juga memperkenalkan UMKM di sana, sama mereka punya daya tarik wisata. Dan juga kita ada give back to the community-nya dengan mengajar anak-anak di sana gitu. Jadi nggak hanya budaya yang selama ini aku miliki, aku share ke teman-teman sekalian, tapi aku juga belajar budaya yang ada di tempat-tempat di Indonesia. Makanya kita tuh dari satu tempat ke tempat yang baru. Kemarin itu aku habis dari Bali gitu. Nah, dari pejuang volunteer itu mereka ada banyak. Kemarin juga sempat ke Baduy, ke Banda Neira. Jadi tempat-tempatnya tuh asik-asik banget. Jadi pasti seru buat teman-teman dan generasi muda khususnya. Oke, jadi ini kayak memberikan awareness tentang local tradition gitu ya, local adatnya. Dan perannya kamu di sini tuh bagaimana di volunteer? Nah, kemarin itu aku datang sebagai guest star. Jadi ini juga ceritanya lucu banget nih Kak. Aku bener-bener, kan aku lagi cari-cari kan ada organisasi volunteer apa aja sih di Indonesia. Aku pengen nih bersumbangsi, pengen juga jadi bagian dari sebuah volunteer, tapi kayaknya susah carinya ya, kok masih belum banyak orang yang menjelaskan. Nah, terus ketemu satu organisasi namanya Pejuang Volunteer, aku follow, nggak lama kemudian di chat, diajak mau nggak jadi guest star-nya gitu. Di sana aku datang sharing juga tentang gimana sih untuk keep balance selain menjadi menyandang Miss Chinese Indonesia, punya kesibukan tapi tetap bisa bersumbangsi kepada komunitas dan juga bervegetarian gitu. Baik. Oke, dan selama menjadi bagian dari volunteer, apa nih pengalaman atau momen yang paling paling berkesan buat kamu? Wah, aku paling berkesan mungkin gak bisa dibilang sih Kak. Oh, banyak semuanya banget. Berkesan Kak. Baru 2 aktivitas yang aku jalani bersama volunteer, tapi dua-duanya sangat memorable. The first one was in Bali. Di situ kita belajar dan sharing juga tentang yang tadi aku bilang, budaya mereka dan juga budaya yang selama ini aku jalani. Terus juga di situ tuh rame banget Kak, semua generasi muda dari bagian Indonesia mana aja. Dan mereka itu semuanya satu di situ dengan visi misi yang sama dan juga ingin mengetahui Indonesia lebih jauh dan juga bersumbangsi apa yang mereka punya. Jadi mereka datang dari semua latar belakang yang berbeda. Aku ada ketemu satu teman, beliau itu udah sering banget ikut volunteer. Nggak cuma yang di Indonesia, tapi juga yang di internasional. Dan itu keren banget. Dia masih muda, masih 16 tahunan Kak. Dan itu benar-benar menginspirasi banget ya buat aku. Terus kemarin juga di SFH, di Tahura bersama dengan Solidarity for Happiness, di mana kita ada juga kolaborasi dengan House of Hope. Di situ beda kalau misalnya kita belajar tentang kearifan lokal di Bali, di sini belajar tentang kehangatan, di mana belajar untuk mengerti dan juga meluangkan waktu dengan teman-teman sekalian, itu luar biasa indah gitu. Oke. Dan menurut kamu secara pribadi, dampak terbesar yang diberikan oleh volunteer kepada komunitas lokal yang udah kamu kunjungi 2 ini apa ya? Banyak sih ya Kak, karena di pejuang volunteer ini mereka itu masuk dari beberapa segi. Ada yang dari segi kesenian, budaya, ada juga dari sisi entrepreneurnya, di mana mereka membantu untuk wisata di sana dan juga UMKM. Kemudian seperti kemarin di SFH dan juga bersama dengan INLA, di mana kita itu sama-sama di sini menjadi wadah ya Kak, menurut aku wadah menampung teman-teman sekalian yang punya visi misi yang sama, tapi selama ini mungkin nggak tahu mau carinya kemana.
Nah, kita bisa sama-sama nih kumpul di sini dengan aktivitas bersama, lalu kita bisa sharing juga tentang apa sih yang kita selama ini ngerasa lacking di Indonesia gitu. Gimana sih kita tuh harusnya lebih dekat lagi sama teman-teman di masyarakat kayak gitu. Nah, kemarin ada juga kerjasama sama Inla kan Kak. Di situ kita belajar untuk sharing juga tentang cinta alam dan dunia satu keluarga. Makanya itu aku ngerasa cocok banget pas bareng sama House of Hope. Terasa banget inklusivitas di mana dunia itu satu keluarga. Oke, awesome. Dan kalau menurut kamu nih, kan kamu waktu itu sempat join acaranya House of Hope bareng yang collab Solidarity for Humanity ini. Ini yang menjadi apa ya? Triggernya kamu mau ikutan atau partisipasi dalam hal ini apa nih? Wah, sebelumnya aku nggak tahu tentang ada acara SFH ini, Solidarity for Happiness. Kebetulan aku diajak sama Pak Harmono. Beliau yang memegang INLA Indonesia. INLA itu International Nature Loving Association, yang menjadi perhimpunan nirlaba dengan konsep dengan semangat mengasihi alam semesta dan dibalut dengan konsep dunia satu keluarga. Nah, beliau mengajak aku untuk ikut syuting awalnya di House of Hope. Terus syuting musik tembang kegembiraan dan ngobrol-ngobrol ternyata ada kegiatan SFH bulan depannya setelah kita syuting. Dan di situ ada pejuang volunteer. Jadi 3 dot sini tergabung Kak. Menurut aku alam semesta itu selalu mendengar apa yang kita ingini, apa yang sama ini kita cita-citakan. Walaupun nggak kita suarakan begitu kencang selama ini, tapi selama itu berkobar terus di hati, alam semesta akan seiring membawa kita ke sana gitu. Dan itu sih yang membuat aku untuk sadar, oh ini semuanya udah jadi satu, ayo sama-sama kita kumpul kemarin di Tahura. Itu yang membuat aku untuk wah akhirnya gitu, ini kayak dream come true sih menurut aku. Dan apa experience yang kamu dapat juga sesuai ekspektasi atau malah lebih? Wah, lebih sih tentunya ya Kak. Karena pertama-tama aja aku nggak expect sama sekali. Dimana tiga dots yang aku bener-bener cherish selama ini bersama bisa akhirnya gabung jadi satu. Di satu event, di satu tempat bersama, dimana kita bisa sharing waktu dan juga kehangatan bersama gitu. Dan aku juga ada satu saat di mana mengenal Darian. Oke. Kakak ingat Darian ya? Darian anak yang benar-benar apa ya? Outspoken, friendly. Iya. Yeah. Dan incredibly care, bener-bener care banget. Tapi mungkin gak semua orang bisa tahu ini. Karena memang butuh waktu buat kita untuk mengerti, untuk kayak kita open to them and they also open to us. Baru di situ kita tahu, oh ternyata tuh teman-teman berkebutuhan khusus itu punya passion dan punya sensitivitas yang tinggi, tapi kita nggak bisa judge sama sekali. Kita harus memang spend waktu sama mereka, mengenal mereka supaya mereka bisa terbuka sama kita. They will show their true self. Di situ sih. Itu yang berkesan dan di luar ekspektasi. Dan ini kamu baru pertama kali berinteraksi dengan individu berkebutuhan khusus? Sebelumnya pernah, tapi belum pernah se-intimate ini gitu. Jadi sebelumnya juga aku kurang punya kesempatan untuk bisa mengenal dan sharing waktu dan tempat di aktivitas yang bersamaan gitu. Jadi ini benar-benar sebuah momen yang seperti hadiah Kak. Memorable. Ya. Menurut Kim sendiri nih, seberapa penting sih acara-acara seperti yang kemarin SFA itu yang intinya tentang solidaritas
untuk diadakan di masyarakat? Bisa dibilang ini penting banget. Dan kalau bisa dimarakkan lagi, digaung-gaungkan lagi, diperbanyak dan diperbesar lagi. Jangan hanya di Bandung aja, tapi bisa sama-sama dari organisasi lain ke organisasi lain lagi, sama-sama kita lebih besar lagi. Karena dunia ini itu satu. Begitu juga dengan keluarga satu. One world, one family. And no matter what, you datang dari mana, dari budaya apa, negara mana, agama apa, dan juga special needs apapun itu, kita semua satu keluarga. Dan gak bisa dipungkiri, manusia itu gak ada yang sempurna. Ada pro, ada cons, ada kelebihan, ada kekurangan. Jadi sebenarnya, we can say that we also have our own special needs, but in different point of view. So we also have to understand ourselves, and we also have to understand other people. Gitu. Harus lebih open-minded and show Yeah. empathy. Oke, dari sudut pandang kamu nih, bagaimana kita sebagai masyarakat bisa lebih mendukung, bisa lebih suportif untuk individu berkebutuhan khusus? Hal ini sebenarnya bisa dibilang mudah tapi susah. Balik lagi harus punya willingness to mengerti, untuk meluangkan waktu, untuk benar-benar ada di sana. Gak cuman baca teori, gak cuma dengar, tapi right there in the moment bercengkrama dengan mereka. Di situ kita baru bisa mengerti. Dan ini nggak bisa dijelasin, Kak. Nggak bisa dijelasin kata-kata. We cannot describe it in any shapes juga. Karena Harus ini ngalamin benar-benar sendiri. Harus dialami. Oke, jadi kalau menurut kamu, bagaimana dengan adanya House of Hope nih? Kan House of Hope ini kan sebagai jembatan untuk anak-anak berkebutuhan khusus, untuk mereka bisa terjun ke marketplace. Menurut kamu bagaimana? Menurut aku justru bagus banget. Dan aku benar-benar pengen mensupport full, karena balik lagi dunia kan satu keluarga. Dan setiap individu itu kita datang ke bumi ini dengan orang tua, dengan ayah dan ibu, tapi orang tua ataupun guardian kita will not live with us selamanya gitu. Dan pada akhirnya setiap individu harus tetap punya pegangan dengan diri sendiri gitu. Dan ini memberikan kesempatan kepada teman-teman kita yang berkebutuhan khusus memiliki pegangan sendiri, memiliki kepercayaan diri sendiri, dan semangat juga untuk aku juga bisa loh. I have something in me that I want to show people, that I want people to know better and juga know well about me with these special things I have gitu. Itu sih yang aku rasa keren banget, karena hal ini masih jarang di Indonesia, tapi House of Hope bisa jadi pionir untuk melihat hal ini dan bisa membuatnya nggak cuman seperti kayak kita sharing activity aja, tapi mereka juga bisa sharing buat kita gitu. Jadi benar-benar ini tuh two sides yang benar-benar indah. Okay. Keren House of Hope. Thank you. Dan apakah Kim punya pesan untuk Hope People atau teman-teman yang nonton? Apa yang kamu ingin sampaikan buat generasi muda ya, terutama tentang pentingnya inklusivitas untuk teman-teman berkebutuhan khusus? Wow. Hope People, kita hidup di dunia ini nggak lama, dan kita nggak pernah tahu besok itu akan seperti apa. But we live now in this right moment. We have to cherish it, not only with yourself, but with everyone di seluruh dunia ini, dengan cara sekecil apapun itu. Dan salah satunya adalah belajar untuk mengerti. Kita punya kekurangan kita sendiri, kita pengen dimengerti. Begitu juga dengan teman-teman berkebutuhan khusus, mereka juga pengen kita untuk mengerti mereka.
Dan ketika saling mengerti udah timbul, kita baru bisa ngerasain betapa hangatnya menjadi satu keluarga. Bagus banget pesannya. Terima kasih. And now it's the time untuk aku mereveal apa sih yang menjadi harapan seorang Putri Kimberly. Aduh, deg-degan. Drum roll. Oke, aku bacain ya Kim. I hope this podcast inspires individuals with special needs to enhance their skills and build confidence, while also empowering us to create a meaningful and inclusive world because we are one world, one family. Oke, thank you so much Kim. Semoga kita bisa bertemu lagi, berkolaborasi lagi, have fun bareng lagi. Terima kasih. Thank you so much Kak Inge. Thank you so much. Thank you juga Hope People. So I'll see you next time in the next episode. Bye.